Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Di malam hari ini, izinkan saya ingin mempresentasikan video pembelajaran PTKI, Pengantar Teknologi Komunikasi dan Informatika, terkait dengan progres tugas proyek PTKI yang ditugaskan oleh Ibu dosen kami, Ibu Enda Triesti Handayani. Tugas ini sebagai salah satu ujian dari UTS yang sedang berlangsung. Adapun tugas yang kami buat kemarin, tugas 1, yaitu perkembangan teknologi komunikasi dengan judul Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi pada Zaman 4.0 menuju 5.0. Sebelum masuk ke presentasi saya di malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Melisha Liliana Nurul, NIM 2004 01072 101, Fakultas Komputer PJJ Informatika kelas IT 105. Saya akan mempresentasikan tugas progres project PTKI. Sebagai pengantar dari presentasi ini terkait dengan judul tugas yang sudah dibuat baik secara kelompok atau mandiri, pengantarnya yaitu perkembangan ilmu teknologi, ilmu pengetahuan yang sangat pesat, memberikan dampak yang begitu besar terhadap kehidupan manusia pada umumnya dan khususnya dalam dunia pendidikan. Teknologi digital banyak memberikan kemudahan dan inovasi yang diperoleh. Layanan menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien, serta memiliki jangkauan koneksi yang lebih luas dengan sistem online maupun offline. Teknologi pendidikan untuk mempelajari berbagai perubahan dan sekaligus menuntut para pengguna dapat mengaplikasikannya dan memfasilitasi pengguna dalam memecahkan masalah belajar, meningkatkan kinerjanya dengan berbagai kondisi dan keadaan yang selalu cepat saat ini yang kita rasakan. Peningkatan kinerja yang lebih besar adalah dalam pendidikan, khususnya bagi guru, karena pengguna hanya mengikuti sistem pendidikan yang telah ditetapkan dan harus mampu memberikan perubahan terhadap pembelajaran dan pendidikan guna peningkatan mutu pendidikan. Masuk dengan bab 1 tentang pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana era pendidikan yang dipengaruhi oleh revolusi industri 4.0 disebut dengan pendidikan 4.0 yang bercirikan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran, dikenal dengan sistem cyber atau cyber system, dan mampu membuat proses pembelajaran berlangsung secara kontinu tanpa batas ruang, tanpa batas waktu. Menghadapi tantangan yang besar di era revolusi industri 4.0 ini, maka pengguna dituntut untuk berubah karena kita hanya disuguhkan 2 pilihan, yaitu berubah atau tetap tinggal di tempat. Nah, pendidikan adalah usaha sederhana dan terancang untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar pengguna secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan pada dirinya, masyarakat, baik kepada bangsa dan negara. Seiring dengan berjalannya waktu dan zaman semakin berkembang, terjadi perubahan pada tingkah laku dan perilaku manusia, karena itu berubah dari masa ke masa. Begitu pula dengan turut berubahnya perkembangan sistem pendidikan yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia. Sistem pendidikan adalah strategi atau metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar pengguna
dapat secara aktif mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Perkembangan pendidikan di dunia tidak terlepas dari adanya perkembangan dari revolusi industri yang terjadi di dunia ini. Karena secara tidak langsung perubahan tatanan pada ekonomi turut berubah tatanan pendidikan di sebuah negara. Revolusi industri dimulai dari revolusi industri 1 atau 1.0 terjadi pada abad ke-18 melalui penemuan mesin uap sehingga memungkinkan barang dapat diproduksi secara massal. Pindah ke revolusi 2.0 terjadi pada abad ke-19 sampai 20. Nah, melalui apa? Penggunaan listrik yang membuat biaya produksi lebih murah. Lanjut lagi di revolusi industri 3.0 terjadi pada sekitar 1970-an melalui penggunaan komputerisasi, dan industri 4.0 sendiri terjadi pada sekitar tahun 2010-an, mulai dari rekayasa inteligensia dan Internet of Things sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dengan mesin. Ini menurut Prasetyo dan Triyasni 2018. Oke, meskipun perkembangan pendidikan belum bisa secara optimal mengikuti kecepatan akibat revolusi industri tersebut, tetapi satu upaya yang perlu dilakukan untuk mengikuti tantangan revolusi 4.0 menuju 5.0 adalah melalui peningkatan kualitas pengguna agar mampu menerapkan penggunaan teknologi informatika atau TI, TIK. Kalau tidak, maka akan semakin jauh ketinggalan oleh zaman ini. Ini efek pada generasi sekarang. Terus upaya ini dilakukan sebagai sumber daya manusia yang unggul dengan kompetensi global dan mampu beradaptasi dengan era yang ada. Meskipun teknologi informasi berkembang demikian cepat dan sumber-sumber belajar begitu mudah diperoleh, peran pengguna sebagai pengguna tidak dapat tergantikan oleh kemajuan teknologi tersebut karena mampu beradaptasi. Seorang pengguna harus bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pengguna tersebut. Teknologi informasi dan komunikasi kalau tidak siap maka akan semakin ketinggalan. Peningkatan kualitas pengguna menjadi prioritas agar mampu beradaptasi menghasilkan pengguna sesuai dengan tuntutan zaman. Posisi pengguna tidak tergantikan. Salah satu cara menghadapi tatanan era digital ini adalah peningkatan kualitas pengguna menjadi pengguna yang 4.0 melalui pendidikan, pelatihan daring, bagaimana cara pemanfaatannya, terus penerapan TIK dalam pembelajaran jika itu terjadi di dalam lingkungan pendidikan. Revolusi industri 4.0 menuju 5.0 diharapkan dapat menerapkan tantangan era digital ini karena perubahan merupakan sebuah keharusan, tidak menunggu kesiapan kita. Untuk di bab 2 tentang metodologi penelitian, tentang tugas PTKI ini, kami menggunakan teknik studi pustaka dan studi penelitian terlebih dahulu, di mana sebagai serangkaian kegiatan dari metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Pengumpulan data dalam tulisan ini diperoleh dengan cara mengeksplor yang meliputi membaca, mengkaji, mempelajari, mencatat literatur dari beberapa jurnal atau artikel, buku atau sumber yang berasal dari media massa, baik cetak maupun elektronik yang dianggap relevan terkait dengan materi yang dikaji dalam tulisan ini. Untuk hasil dan pembahasan, kami bahas bagaimana dampak revolusi industri
4.0 menuju 5.0 terhadap pendidikan di Indonesia pada era modern ini. Informasi teknologi mempengaruhi aktivitas sekolah yang sangat masif. Informasi dan pengetahuan baru menyebar dengan mudah bagi siapa saja yang membutuhkan. Penelitian mengalami disrupsi yang sangat hebat sekali. Peran pengguna yang selama ini sebagai satu-satunya media ilmu pengetahuan sedikit banyak bergeser menjauh darinya. Di masa mendatang, peran dan kehadiran pengguna di kelas atau siapa saja yang ada guru, dalam hal ini guru. Industri 4.0 adalah nama tren dari sistem otomatisasi industri di mana terdapat pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem supervisi, internet untuk segala aktivitas, komputerisasi kognitif, dan aktivitas lain yang berbasis jaringan. Revolusi industri 4.0 menuju 5.0 sering pula disebut dengan revolusi industri generasi yang keempat, yang ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa awak, editing genetik, dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia dapat mengoptimalkan fungsi otak. Diharapkan era revolusi 4.0 menuju 5.0 merupakan tantangan berat bagi pengguna Indonesia. Dikutip dari World Economic Forum 2018, menurut Jack Ma dalam pertemuannya dikatakan bahwa pendidikan adalah tantangan besar abad ini. Jika tidak mengubah cara mendidik dan belajar mengajar, 30 tahun mendatang kita akan mengalami kesulitan yang besar. Pendidikan dan pembelajaran yang menjadi syarat dengan muatan pengetahuan dan mengesampingkan muatan sikap dan keterampilan sebagaimana saat ini terimplementasikan akan menghasilkan pengguna yang tidak mampu berkompetisi dengan mesin. Ada gerakan literasi baru yang dimaksudkan terfokus pada 3 lisensi utama, yaitu literasi digital, literasi teknologi, dan literasi manusia. 3 keterampilan ini diprediksi menjadi keterampilan yang sangat dibutuhkan di masa depan atau di era 4.0. Nah, literasi digital diarahkan pada tujuan peningkatan kemampuan membaca, menganalisis, menggunakan informasi di dunia digital. Literasi teknologi bertujuan untuk memberikan pemahaman pada cara kerja mesin dan aplikasi teknologi. Literasi manusia diarahkan pada peningkatan kemampuan berkomunikasi dan penguasaan terhadap ilmu desain. Nah, sistem pendidikan yang membutuhkan gerakan pembaharuan untuk merespon era 4.0. Salah satu gerakan yang dicanangkan oleh pemerintah adalah gerakan literasi baru sebagai penguatan. Nah, untuk literasi teknologi bertujuan untuk memberikan pemahaman pada cara kerja mesin, aplikasi teknologi, literasi mesin yang diarahkan pada peningkatan kemampuan berkomunikasi dan penguasaan terhadap ilmu desain. Untuk apa? Untuk menciptakan lulusan yang kompetitif dengan menyempurnakan literasi lama yang hanya berfokus pada peningkatan kemampuan membaca, menulis, dan matematika. Nah, adaptasi gerakan literasi baru ini dapat diintegrasikan dengan melakukan penyesuaian kurikulum dan sistem pembelajaran sebagai respon di era industri 4.0. Ini menurut Yahya tahun 2018. Berbicara tentang tantangan menghadapi pendidikan di era revolusi industri 4.0 menuju 5.0, ini pasti banyak. Antara lain adalah pemerataan pembangunan, karena meskipun pemerintah telah berusaha untuk menekan kesenjangan pembangunan di Indonesia, namun
tidak dapat dipungkiri bahwa kesenjangan pemerataan pembangunan di Indonesia masih terjadi. Salah satu cirinya, suatu daerah sudah disentuh pembangunan biasanya ditandai bahwa daerah tersebut sudah dialiri dengan listrik. Nah, apakah pendidikan kita sudah siap? Oke. Nah, kita akan coba membahas satu persatu peluang dan tantangan pendidikan di era revolusi 4 menuju 5.0. Kita akan membahas dari infrastruktur terlebih dahulu. Karena pemanfaatan teknologi tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur yang memadai. Listrik merupakan sebuah simbol dari kemajuan, sehingga bisa disebut daerah tersebut tertinggal karena belum dialiri oleh listrik. Konektivitas jaringan internet merupakan salah satu syarat jika kita ingin mengimplementasikan TIK di era revolusi industri 4.0. Nah, saat ini belum semua wilayah Indonesia dapat terhubung dengan koneksi internet, terutama sekolah-sekolah. Namun berdasarkan target pemerintah pada tahun 2019, seluruh wilayah sudah terhubung. Oke. Nah, kita tunggu saja target ini apakah terwujud atau masih ada lagi yang ditunda. Nah, banyak hal harus disiapkan seperti peran para pengambil keputusan, tata kelola, manajemen risiko, implementasi sistem, akses publik pada teknologi, dan faktor keamanan sistem yang diimplementasikan. Tantangan lain yang harus dihadapi ketika pemerintah memutuskan untuk mengadaptasikan dengan revolusi 4.0 adalah pemerintah juga harus memikirkan keberlangsungannya. Jangan sampai penerapan sistem industri digital ini hanya menjadi beban karena tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Nah, selain itu, pemerintah juga harus mempersiapkan sistem pemetaan yang berintegritas, merupakan total harga biaya kepemilikan sistem, mempersiapkan payung hukumnya, mekanisme perlindungan terhadap data pribadi, terus menetapkan standar tingkat pelayanan, menyusun peta jalan strategi yang bersifat aplikatif, antisipatif, serta memiliki design thinking untuk menjamin keberlangsungan industri. Selain mampu mengakselerasi perekonomian ekonomi, revolusi ini juga memiliki dampak negatifnya. Industri ini akan mengacaukan bisnis konvensional dan mengurangi permintaan terhadap tenaga kerja. Untuk itu, pemerintah harus mempersiapkan strategi antisipatif terhadap berbagai kemungkinan yang akan berdampak negatif terhadap perekonomian nasional.